Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, bayangkan sebuah malam ketika angin berhenti, bumi terasa hening, dan langit seakan menahan nafas. Di tengah gelapnya Mekah, Rasulullah berdiri dengan doa yang menggetarkan semesta. Lalu, sesuatu yang tidak pernah terbayangkan oleh akal manusia terjadi. Bulan mulai berpendar, bergoyang, lalu terbelah. Dua bagian cahaya menggantung di udara, seolah dunia terbelah bersama waktu. Sahabat-sahabat Nabi menangis, bersimpuh, gemetar dalam takjub. Sementara kaum Quraisy memucat, ketakutan, namun ego mereka lebih besar daripada kebenaran yang terpampang di depan mata. Lebih mengejutkan lagi, kafilah dari luar Mekah datang membawa kabar yang sama. Kami juga melihat bulan terbelah. Ini bukan sihir, ini bukan dongeng. Ini adalah mukjizat besar yang diabadikan dalam Al-Quran, mengguncangkan hati dan menjadi pelajaran bahwa kebenaran akan tetap menang meski dunia mengingkarinya. Apakah Anda siap untuk menelusuri tanda langit yang Allah turunkan demi manusia? Sahabat-sahabat manisnya iman, sebelum kita mulai, jangan lupa like, komentar, dan subscribe agar semakin banyak hati tersentuh oleh kisah penuh hikmah ini. Sahabatku yang dirahmati Allah, malam itu Mekah berada dalam keheningan yang berbeda dari biasanya. Langit terbentang seperti permadani hitam pekat, ditaburi bintang-bintang yang berkilau lembut. Cahaya mereka tidak sekadar menghias gelap, tetapi seakan mengirim isyarat yang sulit dimengerti oleh manusia. Udara pun terasa bening, dingin, dan membawa aroma pasir yang basah oleh embusan angin malam. Di balik keindahan itu, ada suasana batin yang tak dapat dijelaskan. Seolah-olah semesta sedang menahan napas, seolah-olah langit sedang menunggu sesuatu yang besar, sesuatu yang akan mengguncangkan hati manusia dan mengubah arah sejarah. Tidak ada percikan suara, tidak ada langkah kaki yang terburu. Mekah seperti terselimuti selimut ketenangan yang tebal, tenang, tetapi penuh tanda tanya. Malam itu begitu hening, sampai-sampai getaran hati pun dapat terdengar oleh diri sendiri. Dan dalam keheningan itulah, sebuah misteri sedang merambat pelan-pelan, mempersiapkan diri untuk terungkap. Sementara seluruh kota larut dalam kedamaian malam di sebuah tempat yang agak tersembunyi, para pemuka Quraisy sedang berkumpul. Api obor kecil menyala di tengah mereka, memantulkan cahaya yang membuat bayang-bayang di wajah mereka tampak gelisah. Wajah-wajah itu tegang, kaku, dan penuh kecemasan. Mereka bukan takut kepada malam, mereka takut kepada perubahan. Rasulullah Muhammad SAW telah membawa ajaran yang mengguncangkan kenyamanan lama mereka. Keimanan, ketauhidan, keadilan, dan kesetaraan. Semua itu mengancam tatanan yang selama ini mereka kuasai. Mereka khawatir agama mereka runtuh. Mereka takut kehilangan kendali atas ekonomi dan perdagangan Mekah. Mereka gentar melihat semakin banyak manusia tersentuh oleh kelembutan akhlak Nabi. Dalam hati mereka, ada rasa iri yang tak terungkap. Betapa banyak orang yang tadinya membenci Nabi, kini justru jatuh cinta kepada kebenaran yang dibawanya. Betapa banyak hati keras yang melembut hanya dengan satu kalimat yang keluar dari lisan beliau. Bagi para pemuka Quraisy, ini bukan lagi persoalan keyakinan. Ini tentang mempertahankan kekuasaan. Maka, malam itu mereka berkumpul dengan wajah-wajah yang menegang membisu, seolah sedang merencanakan sesuatu yang hitam. Bisikan-bisikan kecil terdengar, suara yang rendah, berat, penuh kecemasan sekaligus kesombongan. Harus ada cara menghentikan Muhammad. Kita perlu bukti bahwa dia bukan nabi. Kalau dia tidak bisa membuktikan, manusia akan menjauhinya. Mereka saling menatap, mencari ide, mencari celah.
mencari sesuatu yang bisa menjatuhkan Nabi di mata seluruh Mekah. Lalu salah satu dari mereka mengingat cerita lama para nabi terdahulu, mukjizat, tanda kekuasaan langit, kejadian luar biasa yang tak mampu dilakukan manusia biasa. Dari pikiran itulah tumbuh sebuah ide yang gila, ide yang mungkin mereka sendiri tidak yakin bisa terjadi. "Mintalah dia membelah bulan," kata salah satu pemimpin mereka. Suaranya bergetar, namun dipenuhi keyakinan sombong. Yang lain terdiam, lalu mengangguk. Mereka tahu itu adalah tuntutan paling ekstrim, sesuatu yang tidak pernah diminta manusia sebelumnya. Mereka yakin tidak ada manusia yang mampu melakukannya. Mereka yakin Nabi Muhammad SAW akan gagal. Dan kegagalan itu akan menjadi senjata untuk mempermalukannya di depan seluruh Mekah. Dalam hati mereka, tidak ada kerendahan, tidak ada pencarian kebenaran. Mereka hanya ingin menjatuhkan, menuduh, dan memadamkan cahaya yang mulai menyinari Mekah. Namun, sahabatku yang dirahmati Allah, apa yang mereka rencanakan pada malam itu akan membuka pintu keajaiban yang langit sendiri bersaksi atasnya. Malam itu, rencana jahat sedang lahir, tetapi cahaya Allah sedang menunggu untuk membungkam kesombongan mereka. Sahabatku yang dirahmati Allah, pagi berikutnya, setelah malam yang penuh tanda-tanda itu, suasana Mekah tampak biasa saja. Orang-orang keluar masuk pasar, unta-unta berjalan perlahan membawa dagangan, dan anak-anak berlarian di tengah debu. Namun, di balik keramaian itu, ada sesuatu yang sedang direncanakan oleh para pemuka Quraisy. Mereka telah memilih beberapa orang untuk menjadi utusan. Orang-orang yang dikenal angkuh, lihai berbicara, dan pandai memainkan kata-kata. Tujuannya satu, menantang Rasulullah Muhammad SAW, bukan dengan pertanyaan biasa, tetapi dengan permintaan mustahil menurut pikiran mereka. Dan berangkatlah para utusan itu menuju tempat Nabi berdakwah dengan dada membusung, wajah terangkat, dan langkah yang penuh kesombongan. Sesampainya mereka di hadapan Rasulullah SAW, mereka tidak memberi salam. Mereka tidak berbicara dengan hormat. Mereka berdiri seperti raja kecil, sementara Nabi diperlakukan seperti seseorang yang hendak diuji. Nada suara salah satu utusan itu terdengar meremehkan, menusuk hati siapapun yang mendengarnya. "Wahai Muhammad, jika engkau benar seorang nabi, buktikanlah." Kata-kata itu diucapkan dengan senyuman sinis, senyuman yang penuh keraguan, tetapi dibangun di atas keangkuhan. Mereka bukan sekedar meminta bukti. Mereka berharap Nabi terdiam, atau gagal, atau mundur. Mereka ingin melihat beliau tersudut, kehilangan wibawa, dan dihina oleh orang-orang Mekah. Namun, sahabatku, yang berdiri di hadapan mereka bukan manusia biasa. Beliau adalah Rasul yang hatinya dijaga Allah. Beliau melihat segalanya dengan ketenangan, kelembutan, dan kebijaksanaan. Rasulullah SAW menatap para utusan itu dengan pandangan yang lembut. Tidak ada kemarahan, tidak ada kebencian. Beliau tidak tersinggung oleh nada angkuh mereka, tidak terpancing oleh ejekan mereka, tidak tergoncang oleh kesombongan mereka. Kemudian, sebuah senyuman halus muncul dari bibir beliau, senyuman yang menenangkan, senyuman yang membuat hati siapapun yang tulus menjadi tentram. Dengan suara rendah dan penuh kedamaian, beliau bertanya, "Jika aku tunjukkan bukti, apakah kalian akan beriman?" Kalimat itu begitu lembut, tetapi mengandung kekuatan yang tak dapat dibantah. Kalimat yang menyingkap dua sisi hati manusia, kejujuran atau kesombongan. Dengan pertanyaan itu, Rasulullah ingin membuka pintu bagi mereka, memberi kesempatan, memberi ruang untuk menerima kebenaran. Namun utusan Quraisy saling pandang. Mereka tidak menjawab dengan ketulusan.
Mereka menjawab dengan nada yang masih sama kerasnya. "Ya, kami akan beriman jika engkau bisa." Jawaban itu diucapkan tanpa niat untuk benar-benar percaya, tetapi Nabi tidak membongkar niat mereka. Beliau hanya tersenyum, seolah berkata, "Allah mengetahui isi hati kalian." Saat itu, beberapa sahabat yang berada di sekitar Nabi mulai merasakan kecemasan. Mereka tahu kaum Quraisy sering membuat jebakan. Mereka khawatir utusan itu datang dengan tipu daya, dengan rencana untuk membalikkan keadaan atau untuk mempermalukan Nabi di depan umum. Hati mereka berdebar. Mereka saling menatap. Ada yang menggenggam baju, ada yang menarik nafas panjang. Namun, sekalipun rasa cemas itu menghampiri, keyakinan mereka tidak terganggu. Mereka tahu, Rasulullah SAW selalu berada di bawah perlindungan Allah. Setiap ujian yang datang selalu membawa hikmah. Walau hati mereka berdebar, keyakinan mereka tetap teguh. Mereka berdiri lebih dekat kepada Nabi, menunjukkan bahwa apapun yang terjadi, mereka akan mendampingi beliau. Sahabatku yang dirahmati Allah, pada saat itulah dunia sedang bersiap menyaksikan sesuatu yang belum pernah terjadi dalam sejarah manusia. Segalanya bermula dari satu tantangan penuh kesombongan dan satu jawaban penuh ketenangan. Dan di balik ketenangan Nabi, langit sedang menunggu untuk menjawab. Sahabatku yang dirahmati Allah, ketika utusan Quraisy menyodorkan tantangan itu dengan nada yang angkuh, suasana di sekitar Rasulullah SAW berubah pelan-pelan. Udara yang tadinya bergerak lembut seperti tiba-tiba terhenti. Angin malam yang biasanya menyapu pasir Mekah kini seakan menahan hembusannya. Seolah-olah alam menunggu sesuatu. Seolah-olah bumi dan langit sama-sama tahu bahwa detik-detik penting sedang mendekat. Langit terasa lebih berat, bukan gelap, tetapi seperti menyimpan sesuatu di balik tirainya. Suasana menjadi begitu hening hingga detak jantung sendiri terdengar lebih jelas. Dan di tengah keheningan itu, Rasulullah SAW berdiri dengan wajah yang penuh ketenangan. Beliau mengangkat pandangannya ke langit. Bibir beliau bergerak pelan. Doa itu begitu lembut, tidak lantang, tidak dramatis, tetapi syarat dengan kekhusyuan yang membuat hati siapapun yang mendengarnya merinding. Doa seorang nabi, doa seorang kekasih Allah, doa yang langsung menembus langit tanpa rintangan. Tak ada manusia yang tahu persis kata-kata lengkapnya, tetapi semua yang melihatnya tahu bahwa beliau sedang berbicara langsung kepada Rob semesta alam. Dengan suara yang rendah, beliau memohon agar Allah menunjukkan bukti bagi orang-orang yang membangkang. Saat doa beliau terucap, suasana bumi dan langit semakin hening. Seakan seluruh alam ikut mengaminkan, ikut tunduk, ikut menanti jawaban. Tidak lama setelah itu, sesuatu mulai berubah di langit. Bulan yang sebelumnya bersinar biasa, kini tampak berpendar lebih terang, seperti disinari dari dalam. Cahaya bulan bergetar lembut, bergoyang halus, seolah menjawab panggilan doa kekasihnya. Orang-orang yang tadi datang dengan kesombongan kini mulai saling pandang. Ada ketakutan kecil yang merayap di wajah mereka. Mereka tidak menyangka doa itu akan memberi reaksi secepat ini. Mereka mulai bergerak mundur beberapa langkah, sementara cahaya bulan semakin kuat, semakin menembus malam. Sahabat-sahabat Nabi memandang langit dengan dada berdebar. Mereka merasakan sesuatu yang belum pernah mereka rasa sebelumnya. Seakan tabir antara dunia dan alam gaib mulai terbuka sedikit. Angin tidak bergerak. Pasir tidak bergeser, suara manusia hilang. Mekah seolah terkurung dalam detik yang membeku. Kemudian,
terjadulah momen yang tidak akan dilupakan sepanjang sejarah manusia. Bulan itu terbelah. Iya sahabatku, bulan itu benar-benar terbelah. Bukan ilusi, bukan bayangan. Dua bagian bulan tampak nyata di mata manusia. Satu bagian bergeser ke sebelah kanan dan bagian lain ke sebelah kiri dengan celah gelap di antara keduanya. Celah yang ditarik oleh langit malam yang sunyi. Mekah menjadi saksi sebuah mukjizat yang luar biasa. Cahaya dua bagian bulan itu menyinari gurun, menyinari gunung, dan memantul pada wajah orang-orang yang berdiri terpaku. Tidak ada suara, tidak ada teriakan, tidak ada kata-kata. Semua yang hadir terdiam, sunyi seperti dunia berhenti bernafas. Yang terdengar hanyalah bisikan hati manusia, antara keheranan, ketakutan, dan pengakuan bahwa apa yang mereka lihat bukanlah sihir, bukan tipuan, bukan permainan mata. Ini adalah jawaban Allah. Ini adalah bukti dari langit. Ini adalah mukjizat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat dua bagian bulan itu tergantung di langit, seakan-akan seluruh alam semesta sedang bersujud kepada Tuhan yang Maha Kuasa, dan manusia dipaksa melihat kebesarannya tanpa mampu berkedip. Sahabatku yang dirahmati Allah, malam itu langit tidak hanya menunjukkan cahaya, langit menunjukkan kebenaran. Sahabatku yang dirahmati Allah, ketika dua bagian bulan menggantung terpisah di langit Mekah, keheningan yang luar biasa menyelimuti seluruh kota. Rasanya seperti seluruh alam berhenti bergerak. Angin tidak berdesir, pasir tidak bergetar, dan hati manusia yang tadi dipenuhi kesombongan atau keraguan kini bergetar tanpa daya. Para sahabat Nabi adalah yang pertama merasakan getaran itu. Mereka berdiri dengan mata membesar, sebagian menutup mulutnya karena tidak mampu menahan haru. Ada yang langsung bersimpuh di pasir, lututnya melemah oleh rasa takjub yang begitu dalam. Ada pula yang mengangkat kedua tangannya ke langit, air mata mengalir tanpa bisa ditahan. Beberapa sahabat mengucapkan takbir sambil gemetar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara mereka tidak keras, tetapi penuh getaran keimanan yang menembus dada. Mereka tahu apa yang sedang mereka saksikan bukan sekedar fenomena alam. Ini adalah tanda cinta Allah kepada Rasul-Nya, tanda kebenaran yang tak bisa dibantah. Di antara mereka, ada yang menangis sedu-sedu, bukan karena takut, tetapi karena merasa begitu kecil di hadapan kebesaran Allah. Ada yang meletakkan keningnya ke tanah, seolah ingin menundukkan seluruh dirinya dalam sujud syukur yang panjang. Mereka merasakan sesuatu yang berbeda, ketenangan yang datang dari pengakuan bahwa iman mereka tidak sia-sia, bahwa apa yang selama ini mereka perjuangkan, segala hinaan yang mereka tanggung, segala luka dan tekanan, semuanya terbukti berada dalam jalan yang benar. Sementara itu, kaum Quraisy yang sejak awal datang dengan kesombongan justru berada dalam keadaan yang jauh berbeda. Wajah mereka pucat, tubuh mereka gemetar, dan mata mereka memandang langit dengan ketakutan yang tidak mampu disembunyikan. Mereka tahu apa yang mereka lihat nyata. Mereka tahu ini bukan sihir. Mereka tahu tidak ada manusia yang bisa melakukan hal seperti ini. Tetapi ego... sahabatku, ego adalah tirai paling tebal yang menutup hati manusia. Walaupun jantung mereka berdegup keras, walaupun kaki mereka terasa goyah, walaupun keringat dingin mulai membasahi tubuh mereka, lidah mereka tetap keras. Mereka menahan diri untuk tidak mengakui kebenaran. Mereka takut jika mengakui mereka harus meninggalkan kedudukan, harta, dan pengaruh yang selama ini mereka genggam erat.
Beberapa dari mereka menunduk, tidak berani menatap sahabat-sahabat Nabi yang sedang menangis bahagia. Yang lain mencoba menguatkan diri meski wajah mereka tak bisa berbohong. Takut, panik, dan penuh keraguan. Tapi ketakutan itu justru melahirkan sebuah alasan yang paling dangkal dalam sejarah manusia. "Muhammad menyihir kita!" teriak salah satu dari mereka. Ucapan itu menggema di antara kerumunan, bukan karena masuk akal, tapi karena mereka butuh alasan. Mereka butuh sesuatu untuk menutupi rasa malu dan takut yang membakar hati mereka. Namun kerumunan mulai berbisik. "Juga ini sihir. Bagaimana dengan orang yang jauh dari Mekah? Apakah mereka juga terkena sihir?" Pertanyaan itu menggantung di udara. Sebuah pertanyaan yang tidak bisa mereka jawab, sebuah pertanyaan yang menggoyahkan alasan palsu mereka. Kaum Quraisy terdiam. Mereka saling pandang dengan mata yang bingung dan penuh kecemasan. Mereka tahu alasan mereka rapuh. Mereka tahu mereka sedang menipu diri sendiri. Tetapi kesombongan menahan mereka dari pengakuan. Sahabatku yang dirahmati Allah, beginilah manusia ketika melalui ujian hati. Ada yang tunduk kepada kebenaran, ada pula yang menolak meski kebenaran sudah tepat di depan mata. Malam itu iman dan keingkaran berdiri berdampingan di bawah cahaya bulan yang terbelah oleh kekuasaan Allah. Sahabatku yang dirahmati Allah, beberapa hari setelah peristiwa luar biasa itu, Mekah mulai kembali pada rutinitasnya. Orang-orang berusaha melupakan apa yang mereka lihat. Beberapa menyimpannya dalam hati dengan penuh keimanan. Yang lain menutupinya dengan alasan dan penolakan. Kaum Quraisy, terutama para pembesarnya, berusaha mengubur kejadian itu seolah tidak pernah terjadi. Namun Allah, dengan segala kehendaknya, tidak membiarkan kebenaran itu tenggelam begitu saja. Pada suatu pagi, sebuah kafilah besar dari Syam memasuki Mekah. Unta-unta mereka melangkah perlahan, membawa barang dagangan, rempah-rempah, dan berita dari perjalanan panjang melintasi gurun. Mereka datang tanpa tahu apa yang terjadi di kota itu beberapa malam sebelumnya. Orang-orang Mekah menyambut para saudagar ini dengan biasa, menanyakan kabar perjalanan mereka, dagangan yang mereka bawa, dan cerita-cerita yang mereka dengar di negeri lain. Namun tiba-tiba, salah satu dari para saudagar itu berkata dengan nada heran, "Wahai orang-orang Mekah, kalian melihat apa yang terjadi pada bulan itu, bukan?" Orang-orang Quraisy tersentak. Beberapa memalingkan wajah, yang lain menelan ludah. Saudagar itu melanjutkan dengan suara mantap, "Kami sedang berjalan di gurun saat tiba-tiba bulan terbelah. Kami melihatnya dengan mata kami sendiri." Ucapan itu menghantam dada orang-orang Quraisy. Berita itu bukan datang dari sahabat Nabi, bukan dari orang-orang Mekah yang mungkin dianggap bersekongkol. Berita itu datang dari pelancong jauh, dari negeri lain, dari orang-orang yang tidak punya alasan untuk berbohong. Beberapa saudagar lain mengangguk, membenarkan. Mereka menceritakan detail yang sama. Bulan yang terbelah, cahaya yang tidak biasa, langit yang tampak membelah dua cahaya itu. Berita itu menyebar cepat. Orang-orang yang sebelumnya ragu, kini mulai kembali takut, bingung, dan terdiam. Orang Quraisy yang semula menuduh Nabi sebagai penyihir, kini kehilangan pijakan. Jika saudagar dari luar Mekah juga melihat kejadian itu, bagaimana mungkin itu sihir? Sihir hanya bisa mempengaruhi mata orang yang dekat. Sihir tidak bisa menipu orang yang berada ratusan mil dari jauhnya. Tubuh mereka melemah, lidah mereka keluh, hati mereka bergetar, tetapi masih tertutup oleh ambisi dan kesombongan. Sementara itu, di antara para pemuka Quraisy muncul gelombang kecemasan.
wajah mereka memucat, tetapi bukan karena tunduk kepada kebenaran. Mereka takut kehilangan pegangan atas kaumnya. Mereka takut masyarakat mulai berpikir, mulai membandingkan, dan akhirnya mulai beriman. Abu Jahal, pemuka mereka yang paling keras, tidak tinggal diam. Dengan wajah tegang, ia mengumpulkan beberapa orang di sekitarnya. "Ini tidak bisa dibiarkan," katanya dengan suara rendah tetapi penuh kemarahan. "Jika mereka percaya Muhammad melakukan ini, pengaruh kita habis." Lalu ia mengucapkan kalimat yang menjadi propaganda paling buruk dalam sejarah mereka. Katakan saja, Muhammad adalah penyihir paling kuat. Ia tahu itu bohong. Ia tahu itu tidak masuk akal. Tapi kesombongan mengalahkan kebenaran. Maka, propaganda pun menyebar. Mereka berharap dengan berteriak keras, mereka bisa menutupi kenyataan. Mereka berharap dengan menanamkan keraguan, mereka bisa menghapus bekas mukjizat itu dari hati manusia. Namun, sahabatku yang dirahmati Allah, cahaya kebenaran tidak dapat dipadamkan oleh suara kebohongan. Dan apa yang disaksikan oleh para pelancong dari negeri jauh itu menjadi bukti bahwa mukjizat bulan terbelah bukan hanya milik Mekah, tetapi milik seluruh dunia. Sahabatku yang dirahmati Allah, setelah kabar bulan terbelah itu menyebar dari kafilah-kafilah yang datang dari negeri jauh, suasana Mekah tidak lagi sama. Meskipun sebagian berusaha menutupinya, sebagian lain pura-pura tidak peduli, tetapi getaran mukjizat itu telah meresap ke dalam hati manusia. Tidak ada yang bisa sepenuhnya mengabaikan apa yang terjadi di langit malam itu. Beberapa orang mulai merenung dalam kesunyian. Mereka duduk di sudut rumah, menatap langit, bertanya-tanya tentang kebenaran yang mungkin selama ini mereka abaikan. Di antara masyarakat Quraisy, ada hati-hati yang perlahan mulai goyah. Mereka mulai mempertanyakan tradisi nenek moyang mereka yang penuh berhala, penuh ritual tanpa makna, penuh simbol tetapi minim cahaya. Mereka bertanya dalam hati, mungkinkah Muhammad benar? Jika bukan nabi, bagaimana mungkin ia mampu membuat bulan terbelah? Adakah alasan untuk terus berpaling dari cahaya itu? Pemuda-pemuda seperti Jubair bin Mut'im yang terkenal cerdas dan rasional mulai membuka pintu hatinya sedikit demi sedikit. Mukjizat itu menggugahnya, membuatnya mempertimbangkan kembali ajaran-ajaran yang dulu ia tolak. Ia melihat bagaimana ayat-ayat Al-Quran begitu dalam, bagaimana akhlak Nabi begitu lembut, dan kini bagaimana langit sendiri seakan menyatakan kebenaran. Perubahan ini tidak terjadi secara terang-terangan. Mereka menyimpannya dalam hati. Mereka diam tetapi goyah. Mereka tidak berbicara tetapi berpikir. Mukjizat itu telah mengetuk pintu-pintu hati yang selama ini tertidur. Para sahabat Nabi SAW merasakan dampak mukjizat itu jauh lebih dalam. Mereka yang hadir pada malam keajaiban itu merasakan energi spiritual yang menguatkan iman mereka berkali-kali lipat. Mereka telah melihat ayat dari langit dengan mata kepala mereka sendiri. Dan setelah melihatnya, tidak ada lagi yang bisa mengguncangkan keyakinan mereka. Mereka berjalan di jalan-jalan Mekah dengan langkah yang lebih tegar. Mereka berdakwah dengan suara yang lebih mantap. Mereka tidak lagi gentar terhadap ejekan atau ancaman, karena mereka tahu Allah bersama mereka. Dan mereka telah menyaksikan bukti kekuasaannya secara langsung. Beberapa sahabat sering menceritakan kejadian itu secara perlahan kepada keluarga mereka, berharap mukjizat itu membuka hati mereka. Ada yang menangis setiap kali mengingat momen ketika bulan itu terbelah. Ada yang sujud lama-lama setiap malam, bersyukur karena Allah mengizinkan mereka menjadi saksi peristiwa agung itu. Bagi mereka, mukjizat itu bukan sekedar bukti, tetapi juga pelipur lara.
Ia hadir sebagai cahaya yang menghapus kelelahan dan luka-luka dakwah yang sudah mereka tanggung selama bertahun-tahun. Namun sahabatku, tidak semua hati dapat tersentuh oleh cahaya, meskipun cahayanya sebesar bulan yang terbelah. Kaum Quraisy yang keras kepala tetap tenggelam dalam kesombongannya, sama seperti kaum Musa yang menyaksikan laut terbelah tetapi masih mendustakan, sama seperti kaum Isa yang melihat orang mati hidup kembali tetapi tetap menolak, sama seperti kaum Nuh yang melihat tanda demi tanda tetapi menutup telinga. Begitulah hati yang dibungkus kesombongan. Mukjizat sebesar apapun tidak akan membuka pintu yang sengaja dikunci. Kaum Quraisy menutup hati mereka rapat-rapat. Mereka lebih memilih mempertahankan tradisi dan kekuasaan daripada mengakui kebenaran yang sudah jelas. Mereka melihat dengan mata, tetapi tidak memahami dengan hati. Sahabatku yang dirahmati Allah, mukjizat itu telah membagi masyarakat Mekah menjadi dua. Mereka yang hatinya melembut dan mencari kebenaran, dan mereka yang menolak meski kebenaran telah bersinar tepat di depan mata. Begitulah cara Allah menunjukkan bahwa hidayah adalah anugerah, bukan sekedar hasil dari melihat tanda-tanda. Sahabatku yang dirahmati Allah, inilah bagian penutup dari perjalanan kisah besar ini. Sebuah mujizat yang Allah abadikan bukan hanya untuk menjadi cerita, tetapi menjadi cermin bagi hati kita. Kini, mari kita masuk dengan perlahan, dengan hati yang tenang, ke dalam hikmah yang Allah tinggalkan melalui terbelahnya bulan itu. Di antara ayat-ayat yang mengguncang hati, Allah berfirman dalam surah Al-Qamar ayat 1-2. Telah dekat datangnya hari kiamat, dan bulan telah terbelah. Dan jika mereka melihat suatu tanda, mereka berpaling dan berkata, "Ini adalah sihir yang terus-menerus." Ayat ini turun bukan hanya sebagai catatan sejarah. Ia adalah peringatan lembut, namun sangat kuat, bahwa hari ketika segala rahasia dibuka sudah semakin dekat. Bahwa manusia telah diberi tanda, tetapi masih banyak yang berpaling. Sahabatku, ayat ini mengajak kita merenung. Jika tanda sebesar bulan terbelah pun masih diingkari, apalagi tanda-tanda kecil dalam hidup kita. Allah mengabadikan kisah ini agar kita tidak menjadi seperti mereka, agar hati kita lebih peka, lebih lembut, dan lebih siap untuk kembali kepadanya. Mukjizat bukanlah sumber iman. Mukjizat hanyalah pembuka jalan. Yang membuat manusia beriman adalah kejujuran hati, ketundukan, dan kerendahan diri di hadapan Allah. Banyak yang melihat bulan terbelah, namun hanya sedikit yang beriman. Mengapa? Karena iman bukan pada mata, iman ada pada hati. Mukjizat ini bukan untuk menghibur manusia, bukan untuk memuaskan rasa ingin tahu mereka. Mukjizat ini adalah tanda cinta Allah. Cinta yang mengajak kita melihat bahwa alam semesta pun sujud kepada Tuhan kita. Bahwa langit bisa terbelah, bulan bisa terpisah jika Allah menghendaki. Dan hati manusia, sekecil apapun itu, juga bisa terbelah oleh hidayahnya jika ia mau menerima. Meskipun Quraisy menolak, meskipun mereka menuduh, mencaci dan memfitnah, pada akhirnya Mekah tunduk kepada cahaya Islam. Orang-orang yang dulu keras kini menjadi sahabat-sahabat mulia. Kaum yang dulu menolak akhirnya memeluk kalimat syahadat. Kebenaran memang tidak selalu menang dalam sekejap, tetapi ia selalu menang pada akhirnya. Begitulah sunatullah. Kita pun begitu, sahabatku. Jika kita berjalan bersama kebenaran,
meskipun sulit, meskipun lambat, akhirnya Allah akan menang untuk kita. Sahabatku yang dirahmati Allah, bayangkan malam yang sunyi, bayangkan langit luas dan bulan yang bersinar lembut. Saat kita menatap bulan malam ini, ingatlah bahwa ia pernah terbelah. Ia pernah menjadi saksi dari kebenaran yang turun ke bumi. Bulan itu tidak bersuara, tetapi ia mengajarkan kita bahwa alam pun tunduk kepada perintah Allah. Maka mari kita bertanya kepada diri sendiri, apakah hati kita sudah tunduk seperti langit? Apakah iman kita sudah selembut cahaya bulan? Apakah hidup kita sudah berjalan menujunya? Kisah ini bukan hanya untuk didengar. Kisah ini untuk mengubah hati. Semoga kita pulang dari kisah ini dengan iman yang lebih kuat, dengan cinta kepada Rasulullah yang lebih dalam, dan dengan langkah yang lebih dekat kepada Allah. Teman-teman Muslim, jika kisah ini menggetarkan hati Anda, jangan lupa share video ini agar semakin banyak orang merasakan hikmahnya. Like, komentar pendapat Anda, dan subscribe channel Manisnya Iman. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.